Biasanya kesiswaan itu kondisi kasus di kesiswaan itu tiap hari biasanya ada, walaupun itu kecil gitu ya. Tapi kemarin ini ada masalah yang lumayan besar. Biasanya memang terjadi perbedaan pendapat antara teman-teman di lapangan. Tapi fokus kita tetap di peraturan tata tertib sekolah. Nah, itu pun ada tahapan-tahapannya terhadap kasus itu. Dari sudut pandang mana kita bisa melihat. Nah, untuk meramu menjadi satu keputusan sekolah terutama, kami biasanya banyak melibatkan komponen-komponen yang ada di sini, terutama BK, kemudian kepala jurusan, karena ini SMK kan ya, Wakasek kesiswaan, dan orang tua. Tidak melihat kesalahan dan tidak melihat kebenaran. Kalau kami melihat bagaimana sekolah ini kondusif, kemudian dua kepentingan itu sama-sama terakomodir. Frame-nya adalah kepentingan sekolah, bukan kepentingan kepala sekolah, bukan kepentingan jurusan tertentu, bukan kepentingan guru itu, bukan kepentingan orang tua, tapi bagaimana sekolah ini bisa mengakomodir semua kepentingan itu. Dan bagaimana kepentingan itu apabila nanti dari kepentingan dua itu atau tiga itu kita berikan solusi. Bagaimana solusi itu kita memberikan akses kepada siapapun, kepada orang tua, kepada sekolah, kepada dua kepentingan itu, pada wali kelas, pada kepala program dan seterusnya. Jadi meminimalisir kemungkinan ekses, meminimalisir kemungkinan bentrok atau konflik. Ya, biasanya kalau saya sih tidak melihat terjadinya insiden atau kasus. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir kasus atau insiden. Jadi makanya setiap pagi secara rutinitas kami melakukan pembiasaan di sekolah. Contoh saya misalkan setiap pagi menyambut kedatangan anak-anak di depan gerbang gitu kan. Terus menyapa dan memberikan semangat mereka untuk belajar, dan itu nanti juga petugas piket dan ada beberapa pengurus OSIS dan guru-guru tertentu atau wakasek yang kami juga arahkan juga untuk menyambut mereka. Jadi berharap teladan dari kita dan kedisiplinan yang diberikan oleh teman-teman guru dan anak-anak pengurus OSIS misalkan itu bisa memberikan kebaikan buat dia. Pertama itu teladan. Yang kedua, biasanya kami juga mengadakan rapat rutin bulanan atau rapat rutin per 3 bulan, terutama untuk wali kelas, atau rapat rutin awal tahun. Di situ juga kami memberikan pembinaan kepada guru-guru mata pelajaran, wali kelas, kepala program, pada jurusan, untuk juga bagaimana bisa membina anak-anak, menerapkan kedisiplinan dan juga memberikan teladan juga pada anak-anak. Kemudian yang ketiga, kalaupun nanti ada masalah, nah sebisa mungkin diterapkan dulu di jurusan masing-masing. Karena ini ada orang tua jurusan lah bahasa saya dulu. Sebisa mungkin jurusan itu tanganin dulu, panggil wali kelas, dicari informasi latar belakang masalah itu, kira-kira kecil atau besar, kira-kira eksesnya bagaimana. Nanti wali kelas atau guru program, guru kepala program itu baru nanti dia akan diskusi dengan kesiswaan. Kalau emang dia masih belum bisa memberikan solusi kayak ini berat atau ringan. Kalau ringan sih mungkin kemungkinan wali kelas dan kepala program cukup, paling nanti laporan ke BK. Tapi kalau kira-kira berat baru nanti ke siswa. Jadi tahapannya sebelum kepala sekolah berikan keputusan, step-step itu kalau emang sudah selesai nggak nyampe ke kepala sekolah. Tapi kalau kira-kira berat dan eksesnya luar biasa, baru nanti kita sama-sama berembuk namanya.
kalau sebelum itu terjadi biasanya sebelum kita sama-sama diskusi di ruang ini ya, atau bersama saya lagi, biasanya mereka mempunyai pendapat sendiri tuh, ya kan. Jadi versi si A seperti ini, versi si B seperti ini, dan dari jurusan step by step itu ya, dari step jurusan wali kelas itu biasanya ada perbedaan gitu ya. Kemudian dari step ke kesiswaan atau nanti ke BK juga ada perbedaan. Nah, perbedaan itu nggak ketemu atau konflik makin besar, baru nanti biasanya satu ruang di sini untuk ketemu semua. Dan alhamdulillah selama ini kalau sudah di sini nih, sudah di level sekolah, alhamdulillah tuh biasanya sudah reda itu. Bahkan kami sambil bercanda-bercanda, sambil ketawa, walaupun dalam persuasif, dan semua yang menurut saya secara umum, semua yang dilakukan secara kebersamaan, menurut saya hasil akan baik dibanding mereka sendiri-sendiri bekerja dan bergerak. Dilema etika itu kan ada tingkatannya ya, kalau terhadap apa dulu, misalkan kasus anak atau kasus guru gitu ya. Ya tadi kalau kalau kita bisa minimalisir ke kejadian-kejadian yang menyangkut etika, itu bisa dengan tadi bagaimana kita bisa berikan teladan kepada anak, kemudian bagaimana semua guru, wali kelas, kepala program bisa memberikan teladan kepada anak, kemudian bagaimana kita bisa memberikan pembiasaan di sini. Alhamdulillah sih pembiasaan kami itu banyak, diawali dengan ya budaya positif, diawali dengan baca Quran, kemudian kedisiplinan datang pagi, kemudian mereka juga bagaimana bisa memberikan kontribusi pada sekolah dengan membersihkan ruangannya, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, itu minimalisir ya. Nah, kalaupun nanti ada kejadian misalkan guru atau siswa, secara bertahap biasanya saya secara personal, kalau karena guru misalkan ya saya ketemu dengan gurunya, ngobrol langsung, kemudian bagaimana masalahnya, kalau emang terjadi antar guru atau antar lembaga di jurusan masing-masing itu terjadi, baru nanti kita rembuk bersama. Jadi intinya adalah bagaimana kebersamaan ini bisa diterapkan sehingga sekolah ini bisa kondusif. Gak bisa kalau sekolah ini tidak ada kerja kebersamaan, tidak ada kolaborasi, tidak ada. Sehingga ya tadi budaya positif dilakukan di sekolah itu diantaranya kan kolaborasi, kebersamaan, tidak saling curiga, kemudian saling percaya dan tanggung jawabnya masing-masing. Itulah yang coba kita harapkan di sekolah ini bisa terjadi. Semua masalah tidak mungkin tidak ada jawaban atau solusi. Tinggal bagaimana kita strategi mencari solusi. Tidak sendiri-sendiri, tidak masing-masing, tidak sektoral, tapi bagaimana kita semua rembukan sama-sama, semua yang terlibat dari kepentingan itu, sehingga keputusannya pun keputusan yang bersama. Kalau keputusan bersama kan enak, Bu. Mereka nggak usah lah nanti saya yang memberikan argumentasi. Mereka yang terlibat di sini mereka akan memberikan argumentasi dengan sendirinya. Jadi tugas saya malah lebih ringan. Semua guru di sini terlibat berperan, walaupun secara frekuensi bertemu dengan saya ini kurang. Tapi insya Allah guru-guru di sini ya, atau anak-anak lah secara umum baik-baik semua, dan gurunya juga baik. Cuma memang caranya mungkin berbeda. Itulah kekayaan kita. Mereka punya ciri khas, punya karakter, punya perbedaan pendapat, punya argumen. Monggo silakan disama-samakan. Argumen mereka itu muaranya ke sekolah, dan cara monggo silakan. Nanti kalaupun nanti ada perbedaan cara, baru kita sepakat. Seperti itu menurut saya. Jadi kalau saya mah berpikirnya positif aja ya. Kalaupun mereka berbeda pendapat, justru itu kelebihan mereka. Ada justru malah yang kelihatannya sering kerjasama, justru biasanya suka pendapatnya atau suka kurang kontribusinya dibanding mereka yang tidak ketemu tapi tiba-tiba bikin ada kayak gitu. Ada juga, jadi macam-macam di sini ya. Ada yang sering ketemu tapi juga ada memberi kontribusi. Ada yang sering ketemu yang biasa-biasa saja. Ada yang jarang ketemu tapi begitu dengan kontribusi bagus. Iya, ada begitu. Dan itulah kekayaan sehingga saya nggak akan memilah kamu mau begini, nggak akan memilah. Saya memilah semua itu potensi, cuma caranya saja yang berbeda.
masuk sama ibu misalkan, ibu sering ketemu, ya mungkin kalau ibu memberikan kontribusi alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Mungkin caranya seperti itu mungkin ya. Banyak pelajaran. Ya, kita ini manusia ya, manusia menghadapi manusia. Jadi mudah-mudahan dari manusia-manusia yang ada di sini semua memetik pelajaran masing-masing, entah dari aspek mana dia, monggo silakan. Karena kan kita mas sudah guru di sini kan sudah luar biasa pengalamannya. Kemudian dari kualifikasinya pun hampir rata-rata di sini 60% itu S2 semua. Jadi tidak perlulah kita ajari seperti anak kecil. Dengan berinteraksi seperti ini langsung atau secara personal saya bertemu, itu salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya dilema-dilema etika atau dilema moral sekalipun gitu ya. Sehingga saya berharap kondusivitas sekolah dengan kita sering berinteraksi, mudah-mudahan itu jadi solusi lah. Walaupun nanti kalaupun nanti ada masalah besar, kita akan tetap biasa seperti biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.